Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, tiada bosan-bosannya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan saya ingin menyebutkan suatu nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, namun dianggap sebagian kita adalah nikmat yang biasa-biasa saja. Itulah nikmat kemudahan menuntut ilmu agama, kemudahan menghadiri majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, dia adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih khusus di waktu ini, di mana banyak dari orang-orang yang mereka mencari hiburan dengan membawa keluarga mereka ke mal, tempat-tempat hiburan lainnya, dengan harapan ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kedamaian. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri atau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah ada sekelompok orang yang mereka itu berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jal. Mereka mentilawah kitab Allah. Para ulama menyebutkan makna tilawah itu ada 3. Termasuk diantaranya adalah tilawah lafdhiyah. Mereka membaca kitab Allah Azza wa Jal dengan hukum-hukum tajwid yang berlaku. Yang kedua adalah tilawah ma'nawiyah, di mana mereka mentadaburinya, merenungi makna dan kandungan yang ada dari kitabullah. Dan yang ketiga adalah tilawah al-hukmiyah, di mana mereka itu mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dan ini semua masuk di dalam yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini. Tidaklah ada sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah Allah, mereka mentilawah kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka sakinah. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka ketenangan ilahi, ketenangan yang tidak akan mungkin mampu dibeli oleh seorang hamba sebanyak apapun harta yang dia miliki. Karena ketenangan tersebut hanyalah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mereka ketenangan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, tidak kita dapati ada orang-orang yang keluar dari pengajian lantas mereka mendapatkan kegalauan, sempit dadah mereka. Tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan ketenangan ilahi dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita jamaah yang dimuliakan Allah, atau bahkan semua dari kita, berkeinginan ingin mendapatkan rumah tangga yang seperti apa jamaah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi keluarganya tiap pekan dibawa ke mall, ke tempat karaokean, tempat yang di situ banyak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin akan mendapatkan sakinah dari Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan langgengkan kecintaan yang terjadi di antara mereka? Sementara sakinah itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, didapatkan tatkala mereka berkumpul di rumah Allah mentilawah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah turunkan kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan mereka rahmat. Allah akan berikan mereka kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah, demi Allah,
Tidak seorang pun di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah yang mampu hidup tanpa rahmat Allah. Bagaimana jadinya kalau Allah tidak memberikan rahmat itu kepada kita? Rahmat Allah Azza wa Jalla yang dengan rahmat itu binatang yang buas sekalipun itu tidak menerkam anaknya. Karena rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan ini yang kita inginkan, rahmat itu akan selalu hadir di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Namun sebagian dari kita keliru di dalam mencarinya. Wahafathumul malaikah, dan yang ketiga Allah Ta'ala buat mereka itu dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat makhluk yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang kata Allah Azza wa Jalla la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan makhluk yang seperti inilah yang duduk bersampingan dengan kita. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya kita duduk dengan orang-orang terhormat, orang-orang terpandang 1 jam, 2 jam, tahan gak kita jamaah? Tahan. Bagaimana lagi ketika Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan melalui lisan nabinya, mereka-mereka yang duduk di rumah Allah Azza wa Jalla mempelajari kitabullah, mereka itu dikerumuni oleh para malaikat. Dan yang keempat ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini lebih spektakuler lagi. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah sebut nama kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau sekiranya orang terhormat, orang terpandang menyebut nama kita, tentunya dengan pujian, maka ini sudah membuat kita bahagia, membuat kita bangga. Bagaimana lagi tatkala yang menyebut nama kita adalah Allah Rabbul Alamin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah berikan kepada kita kemudahan menghadiri majelis ilmu, ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk selalu kita syukuri. Di mana nikmat ini telah Allah cabut dari sebagian saudara-saudara kita. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak tampak lagi di majelis ilmu. Artinya nikmat tersebut telah dicabut oleh Allah dari mereka. Maka ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita, Allah mudahkan langkah kita dari rumah menuju masjid Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri majelis ilmu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wasallamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah sampai di hadis yang ke-30. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jurthum ibn Nashir. Kunya beliau Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an. Di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha faraid fala tudayyi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama asya'a fala tantakihuha. Wa sakata an asya'a ghaira nisyan fala tabhathu anha." Haditsun hasanun rawahu ad-Daruqutni. Kata beliau, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Tha'labah Jurthum bin Nashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kewajiban-kewajiban kepada kalian. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian meninggalkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batasan-batasan kepada kalian, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantakihuha, dan Allah juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendiamkan beberapa perkara bukan karena lupa, akan tetapi sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian, fala tabhathu anha, oleh karena itu janganlah kalian membahasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dan semuanya mengarah ataukah melalui jalur Daud bin Abi Hindin an Makhul an Abi Tha'labah Jurthum bin Nashir. Hadis ini datang melalui riwayat seorang tabi'in yang bernama Makhul. Oleh karena itu para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dari dua sisi. Sisi yang pertama, Makhul yang mana beliau adalah seorang tabi'in, beliau itu tidak mendengar langsung dari Abi Tha'labah, beliau tidak pernah ketemu dengan Abi Tha'labah.
walaupun mereka hidup sezaman. Sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang munqati' dari sisi ilmu hadis. Sebab yang kedua, hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Makhul ini jamaah yang dimuliakan Allah, dikenal di kalangan para ulama ahli hadis sebagai seorang mudallis. Mudallis itu adalah orang yang suka melakukan tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu adalah perbuatan menyembunyikan cacat yang ada pada sebuah sanad hadis dengan cara menggugurkan gurunya, menghilangkan gurunya. Jadi misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, saya mengambil ilmu dari A mengambil ilmu dari gurunya B, dan keduanya hidup sezaman dengan saya. Akan tetapi guru saya ini, si A ini, adalah orang yang ada cacatnya. Apakah itu hafalannya lemah, atau tertuduh sebagai orang yang suka berdusta, ataukah alasan-alasan lain yang membuat hadis dia itu kalau kita sampaikan gak akan diterima oleh orang. Nah, bagaimana supaya agar hadis yang saya dapatkan ini diterima oleh orang-orang? Maka saya bilang hadis ini saya dapat dari B. Saya tidak sebutkan si A tadi. Ini namanya apa? Tadlis. Ya, ini adalah tadlis. Nah, di kalangan para ulama ada di antara mereka yang dikenal sebagai ahlut tadlis, mudallis, suka melakukan tadlis. Maka orang yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan hadisnya itu tidak diterima kecuali sampai dia mengatakan haddatsani atau sami'tu, telah menceritakan kepada aku. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan dari B misalnya, yang seperti ini tidak diterima oleh para ulama. Oleh karena itu para ulama diantaranya Syekh Al-Albani menghukumi hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang lemah. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini di dalam kitab beliau ini? Jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah, sekalipun hadis ini lemah dari sisi sanadnya, yang pertama kata para ulama maknanya itu sahih, walaupun sanad hadisnya lemah. Kemudian yang kedua, Al-Imam An-Nawawi memandang hadis ini adalah hadis yang hasan, di mana di sana didapati hadis-hadis yang lain yang menjadi penguat untuk hadis yang sedang kita baca ini. Di antara penguatnya adalah hadis yang berbunyi ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu minallahi afiyata fa innallaha lam yakun liyansa syai'an tsumma tala hadhil ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Anda sebutkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya maka dia adalah sesuatu yang halal, dan apa saja yang Allah taala haramkan di dalam kitabnya maka dia adalah sesuatu yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang didiamkan oleh Allah maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Maka terimalah kemudahan yang Allah taala berikan kepada kalian, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak akan pernah lupa. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau karena beliau berpendapat hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Jurthum bin Nashir Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala an. Dan disebutkan bahwa beliau ini salah satu di antara sahabat yang membaiat Nabi alaihi salatu wasallam di bawah pohon, yang mereka itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah benar-benar ridho kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiat engkau di bawah pohon. Demikian juga disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa Jurthum bin Nashir ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah sahabat yang tidak ikut campur ketika terjadinya perang Siffin, perang yang berkecamuk antara kubu Ali dengan kubu siapa? Muawiyah. Disebutkan banyak para sahabat yang memang tidak ikut campur, dan memang begitulah jamaah yang dimuliakan Allah sikap seorang mukmin dan mukminah ketika terjadinya fitnah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innamas sa'idu man junnibal fitan. Orang yang benar-benar beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Subhanallah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Baik, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa syariat atau hukum-hukum di dalam syariat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban.
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian meninggalkannya. Dan kewajiban ini jamaah yang dimuliakan Allah disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang kita kenal dengan fardhu ain, itu kewajiban yang dia diwajibkan atas setiap person kaum muslimin. Ya. Seperti menuntut ilmu agama, mempelajari hukum-hukum terkait ibadah yang akan dikerjakan oleh seorang hamba, maka ini hukumnya fardhu ain. Misalnya seorang ingin sholat, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Seseorang ingin puasa, dia wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Seseorang ingin haji misalnya, dia wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Atau dia misalnya ingin menikah, maka seseorang itu wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Ini hukumnya fardhu ain. Kemudian yang kedua adalah fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan secara asal kepada seluruh kaum muslimin. Namun hanya saja apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Seperti misalnya fardu kifayah jenazah. Ya, apabila ada sebagian orang yang telah mengerjakannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa perkara yang wajib itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan amalan sunnah. Jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amalan sunnah. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai mimma aftaratuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan amalan-amalan yang aku wajibkan atasnya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ketika beradu dua amalan yang kita tidak bisa mengambil keduanya, harus memilih salah satunya, sementara yang satunya itu wajib dan yang satunya sunnah, maka kita harus mendahulukan amalan yang wajib terlebih dahulu dibandingkan amalan yang sunnah. Seperti contoh misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin merupakan kesalahan adalah tatkala sebagian mereka memasuki masjid di hari Jumat di saat muadzin telah mengumandangkan adzan. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah, seorang hamba itu dituntut dia dua hal sekaligus. Yang pertama, menunggu muadzin selesai adzan. Artinya sambil itu dia menunggu, dia menjawab adzan. Ini hukumnya sunnah. Atau dia segera melakukan sholat tahiyatul masjid supaya dia mampu mendengar khutbah secara sempurna. Dia dituntut dua hal di sini. Maka di dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, mana yang harus lebih kita dahulukan? Mendengar khutbah ataukah menjawab adzan? Jawabannya mendengar khutbah. Sehingga tatkala kita masuk ke dalam masjid, muadzin sedang mengumandangkan adzan, yang dituntut kepada kita adalah untuk segera sholat tahiyatul masjid, supaya kita nanti mampu mendengar khutbah secara sempurna, supaya kita tidak sholat dalam keadaan khotibnya sedang berkhutbah. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Karena amalan yang wajib itu lebih didahulukan dibandingkan amalan yang sunnah. Dan banyak, kalau kita rasa contoh akan hal ini banyak sekali ya. Amalan yang wajib lebih didahulukan dibandingkan amalan yang sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis ini, hukum di dalam agama kita itu adalah al-hudud. Hudud yang artinya batasan-batasan. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa hadda hududan fala ta'taduha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan para ulama menyebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa makna hudud di dalam syariat itu ada tiga. Makna hudud di dalam bahasa Al-Quranul Karim dan di dalam bahasa hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu ada tiga. Makna hudud yang pertama adalah aturan. Artinya apa? Aturan. Seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Talaq. Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum wa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra." Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai Nabi,
apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah engkau menceraikan mereka di masa iddah mereka, dan hitunglah masa iddah mereka. Di masa iddah mereka itu artinya di waktu ketika mereka sedang suci dan belum disetubuhi di waktu tersebut. Kemudian kata Allah, wala tukhrijuhunna min buyutihin, dan janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Begitu juga para wanita tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dia melakukan perbuatan fahisha yang terang-terangan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa tilka hududullah, dan itu adalah aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah, dan barang siapa saja yang melanggar aturan Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara aturan ketika kita mentalak istri kita, yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, kita diperintah untuk mentalak mereka di masa suci mereka dan belum digauli. Kita diperintah untuk mentalak mereka di masa mereka sedang suci dan belum digauli sekalipun sejak dia suci. Sehingga tidak boleh kita mentalak mereka ketika mereka sedang haid, atau kita talak di masa suci yang tadinya sudah kita setubuhi. Ini tidak boleh. Hukum yang berikutnya, aturan yang berikutnya terkait dengan talak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah tatkala seorang suami mentalak istrinya, maka istrinya itu jamaah yang dimuliakan Allah masih tinggal di mana? Masih tinggal di rumahnya, bukan langsung dibalikkan ke rumah orang tuanya. Begitu juga si istri, dia tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Dia harus tinggal menetap di rumahnya sampai habis masa iddahnya. Inilah aturan-aturan yang Allah Ta'ala sebutkan. Maka kata Allah, barang siapa saja yang melanggar aturan-aturan Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya. Begitu juga di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Allah Ta'ala mengatakan at-talaqu marratan, talak yang masih bisa rujuk itu 2 kali, kata Allah Azza wa Jalla. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, serta tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu yang tadinya telah kalian berikan kepada mereka, dan kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kalian khawatir kalian berdua tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh si istri untuk menebus dirinya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala katakan wa tilka hududullah, dan itu adalah aturan-aturan Allah. Apa aturan Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa talak itu terbagi menjadi 2. Ada yang dikenal dengan talak raj'i, talak yang masih bisa untuk rujuk, masih bisa untuk kembali. Inilah talak pertama dan talak kedua. Seorang suami yang mentalak istrinya sekali misalnya, dia bisa rujuk kepada dengan istrinya. Dan rujuknya kata para ulama bisa jadi dengan dia mempersaksikan, dipanggil orang sebagai saksinya, saya telah rujuk, atau dengan dia menggauli istrinya. Yang lebih ahsannya kedua hal itu dia lakukan. Ya. Ini bentuk dia rujuk dengan istrinya. Dia talak lagi yang kedua, masih bisa rujuk dengan cara yang sama. Ini namanya talak raj'i. Talak jenis yang kedua adalah talak bain bainanatul kubro. Talak bain yaitu talak ketiga, di mana ketika seseorang itu mentalak istrinya di kali yang ketiga, dia tidak diperbolehkan lagi rujuk dengan istrinya, kecuali setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, kemudian istrinya digauli oleh suaminya yang sah pada waktu itu, lalu diceraikan. Baru setelah itu dia bisa kembali untuk menikah lagi dengan istrinya. Subhanallah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, perkara yang cukup besar ini jamaah yang dimuliakan Allah. Semarah apapun kita, jangan ucapkan talak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Thalathun hizluhunna jiddun wa jidduhunna jidd." Ada 3 hal yang bercandanya saja dianggap serius, apalagi seriusnya lebih lagi dianggap serius. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah
permasalahan talak ini jamaah. Tidak boleh seorang suami dia mengatakan, "Dek, kamu saya talak." Tapi bercanda. Itu nggak boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Itu jatuh hukumnya. Ya, hati-hati. Kalau sempat kita ucapkan demikian, kesempatan kita cuma 2 kali lagi. Kalau nggak lewat jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Baik, begitu juga di antara hukum yang terjadi. Aturan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini adalah si suami setelah dia mentalak istrinya, dia tidak dibenarkan untuk mengambil harta yang tadinya sudah dia berikan kepada istrinya. Tidak boleh lagi diambil. Inilah aturan-aturan yang Allah Ta'ala sebutkan. Namun sayangnya jamaah yang dimuliakan Allah, banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti tentang aturan talak ini. Padahal agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, mengatur segala aspek kehidupan seorang hamba, termasuk di dalam permasalahan talak. Banyak kita dapati kaum muslimin, ya, para suami bermudah-mudahan di dalam mentalak istrinya. Bahkan diceritakan dia sudah mentalak istrinya belasan kali ditalak. Subhanallah. Ada yang 10 kali sudah talak istrinya. Padahal batasannya itu cuma 3 kali jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah itu kalau mereka tidak melakukan sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu si istri harus menikah dengan lelaki lain, kemudian harus digauli, baru diceraikan lagi dan gak boleh settingan. Harus benar-benar menikah dan harus benar-benar diceraikan. Gak boleh dia sogok suami istrinya yang baru, "Kamu ceraikan, saya bayar 100 juta. Gak boleh. Harus beneran. Nah kalau gak dilakukan dengan cara yang seperti itu, kemudian dia rujuk istrinya, jamaah yang dimuliakan Allah, ini terhitung sebagai zina. Ya, ini terhitung sebagai perbuatan zina. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ini makna yang pertama dari makna hudud, yaitu aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Dan juga sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarak." Allah Ta'ala mengatakan, dan untuk kalian wahai para suami-suami, setengah dari harta istri kalian kalau sekiranya mereka tidak memiliki anak. Jadi kalau misalnya si istri meninggal dan tidak memiliki anak, maka suami mendapat jatah setengah. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarak. Tetapi kalau sekiranya istrinya itu memiliki anak, maka suaminya hanya mendapatkan jatah 1/4. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Tentunya setelah menyelesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh istrinya ataukah membayar utang piutang yang dimiliki oleh si istri. Kemudian Allah katakan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Begitu juga para istri-istri akan mendapatkan jatah 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan kalau sekiranya kalian tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Tapi kalau sekiranya kalian memiliki anak, maka istri-istri itu akan mendapatkan jatah 1/8 mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Tentunya setelah menunaikan wasiat yang pernah kalian wasiatkan atau membayar utang-utang yang kalian miliki. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa in kana rajulun yurathu kalala aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Dan kalau sekiranya seseorang itu meninggal dan dia tidak memiliki ayah, tidak pula memiliki anak, enggak punya orang tua, enggak punya anak, tapi dia punya saudara. Apakah saudaranya itu laki-laki ataukah perempuan? Baik yang meninggal itu laki-laki ataukah perempuan, maka Allah katakan falikulli wahidin minhumas sudus. Maka masing-masing dari saudaranya itu mendapatkan jatah 1/6. Misalnya seorang meninggal, dia enggak punya orang tua, enggak punya anak, tapi dia punya abang dan punya kakak. Maka abang dan kakaknya masing-masing mendapatkan jatah 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi thuluts. Dan kalau sekiranya saudara yang dia miliki itu lebih dari 2, misalnya abangnya 2, maka dan kakaknya 1, atau dua-dua, abangnya 2, kakaknya 2, maka Allah Ta'ala mengatakan fahum syuraka'u fi thuluts. Mereka berserikat membagi 1/3. Jadi mereka semua dapat 1/3, itu dibagi 1/3. Bagiannya gimana? Bagiannya sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari jatah wanita. Baik, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudhar. Setentunya setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit dan menunaikan utang yang dimiliki oleh si mayit tanpa membahayakan ahli warisnya. Kemudian setelah ayat itu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menyebutkan tilka hududullah.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah Ta'ala mengatakan, dan itulah aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya di dalam aturan itu, ini perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini penting. Ya, Allah setelah menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu waris, Allah menyatakan dan itu adalah aturan Allah. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya di dalam aturan tersebut, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu adalah kemenangan yang sangat besar, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kemenangan yang terbesar itu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan tatkala jatah dari warisan itu kita yang mendapatkan terbanyak, bukan. Bukan itu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemenangan yang besar itu, kata Allah Azza wa Jalla, keberuntungan yang besar itu adalah tatkala kita membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sekiranya tidak, kata Allah Azza wa Jalla, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melanggar aturan-aturan Allah di dalam pembagian ilmu warisan ini, kata Allah Azza wa Jalla, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Banyak dari kita jamaah yang dimuliakan Allah sudah mengetahui hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah telah menetapkan jatah sekian dan sekian. Tapi karena ketamakan kita terhadap harta, ketamakan kita terhadap dunia, kita lebih mendahulukan terkadang hukum-hukum yang lebih menguntungkan kita, sekalipun itu menyelisihi tuntunan Allah Azza wa Jalla di dalam hal tersebut. Maka ini makna yang pertama, bahwasanya hudud itu maknanya adalah aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, di antara makna hudud adalah larangan-larangan. An-nawahi, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala mengatakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Thumma atimmus siyama ilal lail. Wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah menyatakan, dan telah dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian itu adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui kalian itu memang tidak mampu untuk menahan diri kalian 24 jam. Sehingga Allah Azza wa Jalla menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang, kata Allah Azza wa Jalla, di malam hari silahkan bagi kalian ingin mendatangi mereka, dan carilah ketetapan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kalian, serta makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, artinya masuknya waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Kemudian setelah itu Allah katakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian tatkala kalian sedang iktikaf di masjid, karena itu diantara pembatal iktikaf. Nah, setelah Allah menyebutkan itu jamaah yang dimuliakan Allah, larangan menggauli istri tatkala kita sedang iktikaf, apa kata Allah? Tilka hududullah, itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekati larangan-larangan tersebut. Baik. Kemudian makna yang ketiga dari hudud adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah Azza wa Jalla, hukuman yang telah Allah tetapkan kadarnya. Maka itu seperti yang kita kenal dengan had zina, ya, hukuman had membunuh, had peminum khamar, itu hukumannya telah ditentukan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum. Yang perempuan ini memiliki kebiasaan panjang tangan, suka mencuri. Dan qadarullah dia ketangkap.
Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, wanita ini berasal dari keturunan yang terhormat. Nasabnya adalah nasab yang terhormat. Sehingga orang-orang Quraisy pada waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah, mereka resah. Apa iya kita hukum ini wanita yang memiliki nasab yang tinggi ini? Sehingga di antara mereka berbisik, tidakkah ada di antara kita yang berani untuk meminta keringanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Dan sebagian dari mereka mengatakan, kayaknya nggak ada yang berani di antara kita kecuali Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid adalah sahabat yang paling disayangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama bin Zaid pun datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam untuk minta keringanan supaya wanita ini nggak dihukum. Hukuman had bagi pencuri itu apa jamaah? Potong tangan kan? Potong tangan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau hendak memberikan pembelaan di dalam membatalkan had min hududillah? Suatu ketetapan yang telah Allah tentukan balasannya. Lalu kata Usama bin Zaid, pada waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam pun langsung berdiri dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara perbuatan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka itu punya kebiasaan kalau sekiranya yang mencuri di tengah mereka itu adalah orang yang mulia, orang yang terpandang, tarakuhu, mereka tidak menegakkan hukuman kepada mereka. Jadi kalau para pejabatnya yang korupsi, yang mencuri, nggak ditegakkan hukuman, atau hukumannya diringan-ringankan. Tetapi kalau sekiranya yang mencuri itu adalah kalangan rakyat jelata, orang-orang yang lemah, aqamu alaihil had, mereka dengan tegas menegakkan had kepadanya. Subhanallah, ini diantara perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kemudian setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, kalau sekiranya Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Ini syahidnya di sini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa had itu adalah hukuman yang telah Allah Ta'ala tentukan kadarnya, yang nggak bisa ditawar-tawar. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, yang menegakkan hukuman had ini adalah pemerintah. Baik, kemudian hukum yang ketiga di dalam syariat yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-muharramat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa harrama asya'a fala tantakihuha, dan Allah azza wa jalla mengharamkan kepada kalian beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengharamkan kepada kita beberapa hal yang haram, maka kewajiban kita adalah untuk menjauhinya. Kewajiban kita adalah meninggalkannya. Tidak boleh seseorang itu beralasan, Ustadz maaf saya nggak bisa meninggalkan ini, saya belum bisa meninggalkan itu dan ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Nabi mengatakan, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian, dan apa saja yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berbicara konteks perintah, Nabi katakan apa? Fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Nabi kaitkan dengan kemampuan, karena memang ada di antara perintah-perintah syariat yang kita nggak mampu mengerjakannya. Haji misalnya, kebanyakan dari kita mungkin hari ini belum mampu untuk mengerjakannya. Maka Nabi katakan kerjakan semampu kalian. Mungkin ada orang yang sakit nggak sanggup sholat berdiri, maka dia boleh kerjakan dalam keadaan duduk. Fa'tu minhu mastata'tum. Tapi ketika Nabi berbicara tentang larangan, ada nggak Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fajtanibu mastata'tum, tinggalkanlah semampu kalian? Tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi hanya katakan fajtanibu, tinggalkan oleh kalian. Kenapa Nabi tidak kaitkan dengan kemampuan? Kata para ulama, karena setiap larangan-larangan di dalam syariat ini jamaah yang dimuliakan Allah, itu mampu ditinggalkan oleh seorang hamba. Setiap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, itu mampu ditinggalkan oleh seorang hamba jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya saja jiwa kita ini yang sebenarnya tidak ingin meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian kita beralasan kita tidak mampu. Padahal Allah azza wa jalla yang maha mengetahui tentang hamba-hambanya telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun perkara yang diharamkan oleh Allah kecuali kita mampu meninggalkannya.
Apa contohnya jamaah yang dimuliakan Allah? Rokok misalnya. Rokok haram kan? Haram jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas haram rokok. Tapi sebagian orang mengatakan kami nggak mampu meninggalkan rokok. Belum mampu, apalagi kalau siap makan, apalagi kalau mau ke kamar mandi itu nggak mampu meninggalkan rokok. Subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan nggak mampu, tapi nggak mau meninggalkan rokok. Iya. Coba datangkan bukti, ada nggak orang yang meninggal gara-gara meninggalkan rokok? Ada nggak kita dengar berita si fulan itu meninggal? Kenapa dia meninggal? Gara-gara seminggu udah nggak merokok. Nggak pernah jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi hampir tiap hari kita dengar seorang meninggal sakit jantung, sakit paru-paru yang tidak layak, itu sebabnya adalah karena rokok. Iya. Jadi nggak usah lebay jamaah yang dimuliakan Allah. Belum bisa meninggalkan rokok, bukan nggak bisa, tapi tidak mau. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apa saja yang aku larang tinggalkanlah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Menunjukkan memang kita mampu mengerjakannya, hanya saja kita tidak mau. Baik. Kemudian hukum yang keempat yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-maskutu anha. Sesuatu yang didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang Allah Ta'ala tidak menjelaskan kepada kita apakah itu halal, apakah itu haram. Maka hukum asalnya ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah perbuatannya boleh dikerjakan. Seperti contoh misalnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa bulu ataukah rambut yang tumbuh di tubuh kita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bulu ataukah rambut yang diperintah untuk dibiarkan, tidak boleh dicukur, haram hukumnya dicukur. Seperti apa misalnya? Alis mata, itu haram untuk dicukur. Apalagi misalnya jamaah, jenggot, haram hukumnya jamaah yang dimuliakan Allah mencukur jenggot. Maka bertakwalah orang-orang yang masih mencukur jenggot, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk dicukur. Baik. Kemudian yang kedua adalah bulu ataukah rambut yang kita diperintah untuk mencukurnya ataukah memendekkannya. Seperti apa misalnya? Seperti kumis kita diperintah untuk memendekkannya. Apalagi jamaah? Bulu kemaluan, ya. Apalagi? Bulu ketiak, ya, bulu ketiak. Teringat disebutkan dalam oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada seorang ulama kita yang bernama Imam A'mash rahimahullah. Yang mumpung teringat kita sebutkan sedikit jamaah yang dimuliakan Allah. Imam A'mash ini jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ulama yang terkenal banyak kisah-kisah unik dan lucu dari beliau ini. Dan di antara kisah yang unik beliau, yang beliau alami ini jamaah yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika beliau itu masuk ke salah satu masjid, kalau tidak salah berada di kota Damaskus pada waktu itu. Di dalam masjid itu sedang terjadi kajian. Seorang penceramah yang suka menyebarkan kisah-kisah, suka menceritakan kisah-kisah. Maka si penceramah tersebut mengatakan, haddatsanal A'mash, telah menceritakan kepada kami A'mash. A'mash yang masuk dan melihat si fulan itu menyebut namanya, akhirnya dia bingung, oh ini pendusta nih, saya nggak pernah cerita kepada orang ini. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Imam A'mash? Imam A'mash datang ke tengah-tengah majelis, seraya beliau mencabut bulu ketiaknya di tengah majelis. Akhirnya si penceramah itu pun mengatakan, ya Syekh, antum nggak malu? Kami sedang kajian, antum cabut bulu ketiak di tengah majelis. Subhanallah. Maka kata beliau, Imam A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala, kata beliau, sungguh apa yang aku perbuat ini lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Yang aku lakukan ini adalah sunnah, sementara yang kamu lakukan adalah dusta. Subhanallah. Jadi beliau masuk ke tengah majelis, beliau cabut bulu ketiak karena beliau tahu itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, jenis bulu yang ketiga di dalam tubuh kita ini adalah bulu yang tidak dijelaskan apakah itu diperintah untuk dibiarkan ataukah haram untuk kita cabut. Seperti apa misalnya jamaah yang dimuliakan Allah? Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan seperti bulu kaki. Bulu kaki misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, ini tidak ada dalil. Maka secara asalnya adalah boleh dikerjakan. Walaupun tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat juga kondisi kita. Jangan sampai gara-gara kita cabut bulu kaki kita nanti terlihat ini kakinya kok aneh gitu. Tapi secara asal dia adalah maskutu anha, sesuatu yang masuk dalam perkara yang tidak disinggung oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, kalau sekiranya mencukur bulu kaki adalah perkara yang haram, maka tentu Allah Azza wa Jalla akan menjelaskan kepada kita tentang keharamannya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu ta'ala alam bisawab, dia adalah perkara yang diperbolehkan. Ini dia 4 perkara ataukah 4 hukum yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam
di dalam syariat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita membaca hadis yang mulia ini, di sini kita bisa pahami bahwa inti dari hadis ini adalah perintah untuk kita semua mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba itu tidak akan mungkin dia mengetahui apa saja perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan, yang dia dilarang untuk meninggalkannya. Dia tidak akan tahu apa saja perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia wajib untuk meninggalkannya. Dia juga tidak tahu mana saja batasan-batasan Allah, serta dia juga tidak tahu mana saja perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam bisawab. Berhubung waktu salat Isya telah masuk, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga Allah taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.